kenyataan yang terpampang di hadapan kita. Jadi kenyataan yang terpampang di hadapan kita. Perhatikanlah. Setiap pagi kita melihat matahari terbit dari timur. Kemudian matahari itu bergerak terus sampai ke pertengahan. Kemudian terus bergerak sampai tenggelam. Setelah itu besoknya muncul kembali. Dan begitu selanjutnya, begitu setiap hari kita melihat peristiwa alam semesta. Kemudian ya akhwan, atas dasar apa? Kemudian kok kita menyatakan sebenarnya yang bergerak itu bukan matahari. Sebenarnya yang bergerak itu bumi, bukan mataharinya. Matahari itu cuma karena kita gerak, kemudian dia kelihatan bergerak dan lain-lain. Contohnya adalah orang naik mobil, misalkan. Orang naik mobil, kalau di dalam mobil dia berjalan di sebuah jalan yang bagus, nanti dia bergerak dengan kecepatan yang tinggi, dia merasakan seakan-akan diam. Yang bergerak itu adalah pohon-pohon dan rumah-rumah yang ada di sampingnya. Itu kan yang kita terima selama ini. Jadi dengan kata-kata seakan-akan kayak mobil yang bergerak di sebuah jalanan yang bagus, di samping kiri dan kanan kita itu ada pohon, pohon-pohon itu seakan-akan bergerak dan kita seakan-akan diam di tempat. Subhanallah ya akhwan, subhanallah. Tolong antum camkan. Semua kita pernah naik mobil, kan itu. Perhatikan sekarang, mobil sebagus apapun, di jalanan sebagus apapun, dengan kecepatan setinggi apapun, kemudian meluncur di jalan tol yang bagus, memang kita melihat seakan-akan pohon di samping kanan dan kiri kita bergerak. Akan tapi pertanyaan saya, apakah kita merasakan gerak atau tidak ya akhwan saat itu? Merasakan ya akhwan. Siapa orang yang tidak merasakan? Tidak ada seorang pun yang ngomong di dalam mobil, lu mobilnya kok gak berangkat-berangkat ya? Gitu. Gak ada, semua tahu bahwasanya ini sedang gerak. Di tengah-tengah tol, Pak, berangkat dong, gitu. Gak ada ya, kawan. Semua orang tahu, anak sekecil apapun tahu bahwasanya itu sedang gerak. Padahal dia juga melihat ke samping kiri dan kanan. Naiklah pesawat terbang. Jadi kalau melihat ke bawah atau pada waktu dia di tengah-tengah awan akan melihat bahwasanya awan kiri kanan kita itu bergerak ke arah belakang. Akan tetapi semua orang merasakan bahwasanya dia sekarang itu sedang gerak. Beda sekali kalau antum tatkala di planetarium. Yang di Jakarta atau yang pernah ke Jakarta, di planetarium di Taman Ismail Marzuki itu, jadi tatkala jadi orang-orang yang dari planetarium itu menjalankan jadi bintang ke bintang buatan itu diputar-putar seakan-akan kita dalam pesawat. Kan itu merasakan gerak apa tidak? Ya kita merasakan diam, memang kita diam di kursi. Jadi yang diam ya diam, yang gerak ya gerak. Dan itu dirasakan sekali. Kemudian atas dasar apa ya akhwan? Kemudian dengan semudah itukah kita dibohongi selama ini? Dengan menyatakan yang gerak itu sebenarnya bumi bergerak dengan kecepatan 30 km per detik. Sehingga seakan-akan matahari itu bergerak ke arah barat. Karena contohnya mobil, contohnya gini, contohnya gitu. Subhanallah ya akhwan. Subhanallah. Jadi kita merasakan dengan pasti. Jadi kalau gerak dan kalau tidak. Sekarang coba perhatikan. Kalau bumi bergerak dengan kecepatan secepat itu. Kecepatan itu jelas-jelas lebih dahsyat daripada gempa sekitar sebulan lalu di Jogja. Gerakan bumi dengan cuma 5,9 skala liter itu bisa menghancur leburkan kota. Apalagi kalau bumi bergerak dengan kecepatan semacam itu. Apa yang kita inginkan? Dan itu semua semakin dikuatkan dengan dalil-dalil Al-Quran. Dengan dalil-dalil as-sunnah dan dengan kesepakatan para ulama kita. Ditambah lagi ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, bahwa teori bumi mengelilingi matahari itu banyak bertubrukan dengan beberapa dalil syar'i. Ana melihat masalah ini adalah masalah penting sehingga ana camkan atau ana tuliskan pada bab tersendiri. Pada bab 151. Pada halaman 151. Jadi teori bumi mengelilingi matahari itu banyak bertubrukan dengan beberapa dalil syar'i. Kalau kita lihat dari asal muasal teori ini. Kalau kita lihat dari
siapa para pencetus teori ini dan lain-lain. Yang pertama, kalau kita lihat ya ikhwan, dari asal muasal teori ini muncul, bukankah berangkat dari asal muasal alam semesta? Yang dengan berbagai teori diungkapkan. Misalkan teori kondensasi yang menyatakan bahwasanya dulu alam semesta ini adalah berupa kabut gas hidrogen. Kemudian kabut itu mengumpul, mendingin, kemudian berputar. Berputar keras sampai memipih. Kemudian ada yang terlepas bagian-bagiannya. Yang bagian tengah itu berubah menjadi matahari. Kemudian yang terlepas itu jadilah planet-planet yang ada. Mereka mengatakan karena memang planet-planet yang ada itu adalah karena pecahan dari matahari yang pokok, maka mereka sekarang pun tetap mengitari matahari. Itu teori. Teori yang lain dinyatakan, dan ini adalah teori yang paling kuat sekarang ini, sebagaimana dinyatakan oleh sebagian ilmuwan, yaitu teori Big Bang. Yang menyatakan bahwasanya dulu alam semesta ini adalah sebuah massa kecil. Sebuah zat kecil. Kemudian terjadi dentuman besar, terjadi Big Bang, yang kemudian meledak di angkasa lepas, di ruang angkasa, kemudian dari dalam kisaran waktu 15 miliar tahun, dalam kisaran waktu 15 miliar tahun itu berputar di luar angkasa sehingga menjadi alam semesta yang sekarang ada ini. Qanitin azani Allah wa iyyakum. Teori ini baik yang kondensasi maupun yang Big Bang maupun yang lain, perhatikan, ada banyak kerumitan syar'i. Yang pertama, teori kondensasi menyatakan matahari ada sebelum bumi. Karena berputar keras kemudian mecah, yang tengah jadi matahari, berarti bumi adalah sempalan dari matahari. Teori Big Bang menyatakan bahwasanya bumi, matahari, langit, bintang, gemintang terpecah atau terbuat dalam waktu yang sama. Yaitu dengan awal pecahan itu, kemudian beredar di ruang angkasa selama 15 miliar tahun, yang itu menunjukkan mungkin matahari lebih dulu daripada bumi, atau mungkin bumi dan matahari tercipta dalam waktu yang sama. Dan dua-duanya salah.